Nah, next setelah penjelasan B, lanjut ke penjelasan C. Nah, di sini guru itu menjelaskan arti dari contoh-contoh dengan menggunakan bahasa Indonesia agar siswa bisa menyesuaikan aturan imperatif dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, agar lebih mengerti maksud dari contoh di tabel bagian B. Nah, selanjutnya guru itu menjelaskan bahwa kalimat itu tidak hanya memiliki makna tapi juga memiliki fungsi untuk disampaikan dalam konteks dalam komunikasi nyata. Jadi siswa diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan aturan penting untuk tujuan komunikasi seperti yang ada di tabel bagian D. Give me that pen, berikan pulpen itu kepada saya. Jadi fungsinya itu untuk memberi pesan atau kepada orang lain atau memesan. Begitupun selanjutnya, pass the sugar please, tolong berikan gulanya. Itu adalah sebuah permintaan. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, masih di halaman 109. Di sini ada esai yang ditulis oleh mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Indonesia yang telah belajar bahasa Inggris kurang lebih selama 2 tahun. Jadi jika dilihat siswa ini sudah mempunyai pengetahuan tentang grammar, dilihat dari susunannya. Siswa ini sudah mengetahui aturan penggunaan present tense dengan baik, tapi teksnya itu tidak koheren atau kalimatnya itu tidak berkaitan satu sama lain. Sedangkan dalam discourse analisis itu koheren teks itu dicirikan bahwa memiliki struktur dan korelasi yang jelas antara kalimat dan gagasan. Nah, tapi di esai ini tidak ada korelasinya antara topik dengan kalimat yang lainnya. Next di halaman 110. Di sini ada contoh kalimat. Art is very difficult to explain and difficult to assess. Art plays a very important role in modern society. Nah, masalah dari kalimat ini adanya repetition atau pengulangan. Jadi ketika siswa memiliki pengetahuan tentang gramatikal kohesi, pasti bisa menghindari yang namanya pengulangan. Nah, seperti yang pernah dibahas sebelumnya pada kelompoknya bunga mawar kalau tidak salah. Jadi, nah selanjutnya pada kalimat kedua, art is very difficult to explain and to assess. It plays a very important role in a modern society. Ini adalah perbaikan dari kalimat pertama. Itu sudah merujuk kepada art. Tapi masalah lain dari esai ini tidak adanya koherensi dalam kalimatnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak sesuai antara topik dengan kalimat lainnya. Harusnya itu tema dan rema itu memainkan peran yang menentukan peran pola saat menulis, karena tema itu mengacu pada topik dan tema juga merujuk pada apa yang seseorang katakan dan tulis untuk menjelaskan topiknya. Nah, contoh yang terakhir, kalimat yang ketiga, art is very difficult to explain and difficult to assess. Art plays an important role in modern society. Everyday artists and even non-artists contribute work that change and shape the present and the future. Nah, pembenarannya itu ada di halaman 111. Jadi ketika siswa itu menerapkan prinsip struktur kalimat, maka kalimat itu bisa dikembangkan menjadi kalimat yang konstruksi atau kalimat yang disusun dengan baik.